Assalamualaikum Ustadz, saya Afriliani Olivia. Assalamualaikum Ustadz, saya Libna Ginan Falosa, izin bertanya. Di media sosial, Kita ingin terlihat sempurna. kenyataannya Hidup tidak sesempurna di layar kaca. Seperti halnya dalam firman Allah yang satu ini, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau saling merendahkan. Surat Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Artinya, jangan mencari-cari kesalahan dan mengunjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggoda ya di dalam diri kita ini. Di antaranya ini pertanyaan yang baru ya. Pertanyaannya cukup menarik. Di media sosial ini sekarang ini manusia mudah pengen melakukan segala sesuatunya. Di antaranya satu, pengen dihargai. Di media sosial pengen pamer. Di media sosial pengen menampakkan eksistensinya itu lebih gampang dalam hal ini. Nah, kita pahami bahwa media sosial itu sebenarnya baik. Cuman konten-konten ini kadang-kala kita tuh belum bisa memanfaatkan yang sebenarnya. Jadi media sosial itu kan bagaimana agar kita bisa berkomunikasi itu harus didukung dengan etika itu sebenarnya. Jadi jangan sembrono kita ini. Dan disinilah kelemahan manusia, kadangkala apa yang kita tampilkan itu menjadi satu kebanggaan diri. Ya, kalau orang ini sudah selfie dengan siapa gitu ya, itu sudah merasa bangga, ya, merasa bangga. Ya memang dunianya sekarang itu seperti itu ya, tanpa pandang bulu gitu ya. Wong sampai sing giginya entek aja itu loh, ibu-ibu itu ya selfie kok. Sing ditampilke apa nih? Oh ternyata saya pernah tanya, sing ditampilke apa Bu? Oh ternyata mereka itu ingin menampilkan dan merasa senang bertemu dengan teman-temannya. Oke lah, itu memang ada media, ada ruang saat sekarang ini. Tapi kalau itu tujuannya yang baik, pengen itu tidak ada masalah. Tetapi kadangkala kita itu luput, kadangkala kita ini khilaf bahwa itu adalah hanya sebagai tujuan tertentu sehingga kita ini pengen menjadi dan dinilai orang yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Itu tidak dibenarkan karena di dalam agama itu kita itu harus saling menghargai satu sama lain, ya, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki, tetapi di dalam era digital sekarang ini sudah menjadi kebiasaan ya dalam kehidupan kita ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu luar biasa itu. Jadi kalau kita lihat itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi penjelasannya begini. Kita itu tidak diperkenankan untuk saling merendahkan, untuk saling menghina. Jangan-jangan asa itu maknanya, kalau saya membaca asa itu bisa dimaknai kalau-kalau gitu ya. Jadi kita itu dilarang untuk saling menghina satu sama lain. Kalau yang kamu hina atau yang kamu bicarakan itu lebih baik gitu loh. Jadi ini kan sebagai langkah yang bijak ya, supaya orang itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin itu ya. Jadi kita itu tidak dibenarkan untuk saling menghina satu sama lain terkait kalau yang kamu hina itu lebih baik. Nah, tapi sekarang ini memang susah ya untuk membedakan benar hina apa enggak gitu ya. Nah, ini agak kacau kalau kita lihat di dalam kesempatan ini. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, ada juga pertanyaan ya, pengen terlihat paling oke gitu ya. Dulu kira-kira anak digital kayak ini piye ya kira-kira pada zaman-zaman dulu itu ya. Kita ora ono ya. Ya pokoknya ya hidup yang nature aja ya, hidup yang alami gitu ya. Nah, ya memang kita harus berubah ya. Ya itu suatu
suatu keniscayaan ya, saya pikir itu. Memang kita perkembangan ini kan memang kita harus bisa berubah. Tetapi saat yang sama yang harus kita lakukan sebagai generasi ya. Kita ini di akhir-akhir sekarang ini memang banyak yang gampang pengen untuk terkenal, pengen untuk merasa paling, dan orang yang saling menghina satu sama lain itu wes saiki sudah menjadi sudah menjadi makanan keseharian kita kayaknya itu, apalagi dengan hadirnya gadget itu. Jadi sekarang ini diberi kemudahan ya, setelah hadirnya gadget itu diberi kemudahan apa? Yaitu diberi kemudahan untuk tidak saling menghargai itu selalu hadir. Nah inilah sekali lagi saya sampaikan di dalam ayat ini itu menjadi penguat, jangan kita ini saling menghina satu sama lain, bahwa kita ini memiliki hak yang sama ya, meskipun Allah itu tidak akan melihat warnanya, suaranya, dan termasuk hartanya. Innallaha, ya sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat suaranya dan bentuknya, tidak akan melihat itu, tetapi yang dilihat adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang hadir saat sekarang ini luar biasa. Ya, jangan sampai kita ini meskipun itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi sedapat mungkin harus kita hindarkan supaya kita itu menjadi orang yang bijaksana, orang yang selamat gitu ya. Kalau foto iyalah tidak apa-apa, tapi yang penting niatnya itu jangan sampai kita berlebihan ya, karena memang mau tidak mau ya, termasuk media, termasuk TV, termasuk media cetak, elektronik, ini adalah gampang untuk memudahkan orang ini bisa taruhlah naik daun itu melalui itu. Tapi saat yang sama bisa juga orang itu bisa akan terpuruk gara-gara dengan ketika kita ini melakukan segala sesuatunya ini akan mudah dilihat oleh seseorang, dan biasanya orang itu mudah untuk mengeneral tapi kurang selektif. Misalnya aja ada si A ini sebagai seorang yang baik dipandang oleh masyarakat, tapi saat yang sama mereka ini kok membuat kesalahan. Nah biasanya masyarakat itu mudah langsung menjustifikasi, seperti di dalam kertas putih terus ada titiknya hitam, itu langsung dijustifikasi bahwa ini si A ini adalah sesuatu yang tidak baik itu, misalnya seperti itu. Jadi betapa beratnya ya di dalam kehidupan saat sekarang ini. Bisa jadi media itu bisa menjadi untuk menaikkan rating seseorang atau eksistensi seseorang, bisa juga bisa ngebleske, itu juga bisa. Ya ini salah satunya. Coba kita lihat dalam segala hal ya. Kalau kita lihat ini baik itu sesuatu yang buruk itu juga melalui pemberitaan ya dan lain sebagainya. Maka harus hati-hati sekarang ini. Jadi lebih-lebih kalau kita ini hadir dan mendengarkan sebuah berita yang tidak jelas atau orang fasik menyampaikan sebuah berita yang tidak baik, maka perlu kita lakukan dengan adanya tabayun ya. Kita ini harus cek and recheck apakah ini hoax atau tidak. Jangan sampai kita mudah tiba-tiba kita makan seenaknya sendiri. Nah inilah yang sangat baik yang harus kita perhatikan di dalam kegiatan-kegiatan apapun. Harus kita ini merasa optimisme, orientasi ke depan masih memiliki peluang. Tidak boleh kita merasa gagal, tidak boleh kita itu merasa kekurangan yang berlebihan ya. Justru itu saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu pasti ada nilai, pasti ada sesuatu yang baik. Tidak semuanya itu jelek ya dalam kehidupan kita ini. Ya wajarlah kalau ada seseorang itu dinilai jelek, dinilai kurang bagus, itu sebuah kewajaran. Tapi sekali lagi sebagai generasi Z itu ya yang gampang untuk kita mengakses dalam hal supaya kita terus menjadi selamat. Jadi kita ini harus bisa menyeleksi sebuah informasi yang hadir di tengah-tengah kita. Jangan mudah kita ini
terprovokasi. Akibatnya akan fatal kalau kita mudah terprovokasi. Jadi sekarang ini apapun yang terjadi itu sangat gampang diakses di dalam kehidupan kita ini. Nah, inilah para remaja sebagai generasi muda, sebagai harapan bangsa, sebagai harapan kita semuanya. Mari kita toto dengan niatan yang baik, hati kita ini orientasikan kepada sesuatu yang baik di hari-hari yang akan datang. Jangan kita ini mudah terpengaruh, mudah terprovokasi, dan mudah frustasi dan lain sebagainya. Tapi kita tetap tegar. Solusinya tadi yang saya sampaikan, yaitu agama kita yang kita anut, termasuk di dalam surat Al-Hujurat tadi, itu sebagai inspirasi di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita tidak diperkenankan untuk saling menghina satu sama lain. Bisa jadi yang kamu hina itu adalah lebih baik. Bisa jadi yang kamu hina itu adalah justru melebihi kalian. Nah, ini kan satu nasihat yang bagus di dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita bersama-sama sebagai generasi, jangan sampai kita itu mudah menelan sebuah informasi, karena informasi itu bisa datangnya dari kanan, kiri, atas, bawah, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang bijak kita belajar, sebagai generasi harus belajar untuk bisa menyeleksi di dalam sebuah informasi yang datang. Ini saya pesan kepada generasi Z ini, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang begitu menarik yang disampaikan oleh generasi, oleh teman-teman yang tadi menyampaikan beberapa hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.